Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat inspirasi. Kembali lagi bersama saya Adivi dan Syah untuk podcast kali ini yang sangat luar biasa, ngobrol inspirasi. Oke, kali ini ya, waktu ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali ya. Di samping saya sudah bisa teman-teman lihat sendiri. Selamat sore Mas Ilham Akbar. Sore Kak Widi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Aktivitas gimana hari ini? Alhamdulillah lancar ya, kesibukan kerjaan lancar ya. Oke, di kesibukan sela-sela corona seperti ini tetap lancar alhamdulillah dan tetap semangat. Oh, semangat. Oke. Sehat insya Allah, sehat. Jiwanya sehat, badannya. Alhamdulillah jiwanya sehat. Sehat. Ada tekanan apa ini Mas? Biasalah itu banyak tekanan gitu. Oke, hidup banyak tekanan. Dengan tekanan itu kita akan terbentur dan terbentuk ya. Oh iya. Benar sekali. Oke. Masya Allah. Mas Ilham, ada suatu hal yang sangat ingin saya bahas sebenarnya dari Mas Ilham. Tahu nggak Mas? Apa ini? Kok jadi yang ngundang siapa nggak tahu? Iya, kok jadi menakutkan ya ini. Oke, gini Mas Ilham. Jadi dengar-dengar di media-media sosial yang sudah bermunculan, apalagi di corona seperti ini ya, banyak sekali media-media yang atau orang-orang gerakan-gerakan yang komunitas yang sangat gencar di media ya, karena kan memang sekarang waktunya untuk online ya Mas. Nah, saya paling sering itu lihat Inspiring Student Community atau ISC ya. Apa sebenarnya itu Mas? Kalau dengar-dengar ada sangkutannya sama jenengan ya. Ada siapa sebenarnya Mas? Oke. Guys, Mas Ilham ini ketua Inspiring Student Community. Ya, mungkin bisa dijelaskan Mas, apa sih Inspiring Student Community? Oke, baik. Oke, makasih ya Kak Vidi. Wah, kelihatannya Kak Vidi ini sangat semangat sekali gitu ya. Gitu semangat ya? sekali. Gimana Mas? Oh iya, makasih. Ngobrol santai. Oke. Oke, baik. Oke, saya cerita apa dulu ini? Apa dari mana? Dari gini. Ya, intinya apa sih sebenarnya Inspiring Student Community? Kenapa ada ISC gitu? Oke. Baik. Sebelumnya mungkin ini menyapa teman-teman juga ya, mungkin yang ada di rumah ataupun dimanapun itu. Pastikan internet kalian aman. Pastikan internetnya aman. Jadi kalau Kak Vidi ya, kita bicara soal ISC ya, Inspiring Student Community. Ya, itu adalah sebuah organisasi, sebuah lembaga yang memang itu bergerak di bidang kepemudaan. Kepemudaan dan fokusnya di bidang minat bakat. Atau potensi para pemuda-pemuda. Pengembangan potensi pemuda-pemudi yang ada di Kulon Progo. Nah, terutama salah satu sasaran kami ya sesuai nama kami, students ya, yaitu ada pelajar. Nah, itu. Maka kenapa kemudian ISC ini berdiri? Ini menjadi sebuah niat baik dari kami para pengurus untuk kemudian bisa mewadahi potensi dari para pemuda-pemudi di Kulon Progo, terutama para pelajar gitu ya. Ya, jadi harapannya ISC Inspiring Student Community itu bisa menjadi panggung kebaikan. Panggung kebaikan untuk para teman-teman pelajar itu untuk menampilkan karya-karya mereka, menampilkan potensi-potensi mereka gitu. Jadi mungkin itu sih Kak Vidi. Itu bentuknya itu lembaga atau organisasi atau bagaimana sebenarnya? Itu organisasi. Jadi ada ketua dan bidang-bidang seperti itu. Kebetulan ya saya diamanai jadi ketua. Luar biasa. Ketuanya langsung, nggak main-main. Saya bercanda nih di belakang kamera nanti dia. Enggak. Ya santai. Jadi tadi di situ disebutkan pemuda. Pemuda itu pelajar atau dalam artian atas nama sekolah atau mungkin atas nama Karang Taruna atau seperti apa sebenarnya? Jadi kalau sasaran dari ISC sendiri itu kan umum ya, sekulon Progo. Jadi pelajar dari sekolah manapun itu kalau misalnya memang mereka kemudian ingin menampilkan potensi mereka, karya mereka, nah itu bisa. Jadi kami bisa kemudian
mengajak mereka lah gitu. Dan juga kalau misalnya dari Karang Taruna sebenarnya bisa juga. Umum bisa jadi. Nah, jadi pemuda itu umum, bisa mahasiswa, bisa Karang Taruna yang memang mereka memiliki semangat yang menggelora gitu ya. Jadi bisa kemudian ikut di kegiatan-kegiatan ISC gitu. Tapi memang sasaran utama kami adalah para pelajar. Nah, itu sasaran utamanya. Sesuai namanya gitu ya. Student ya. Students gitu ya gitu. Jadi untuk kalian yang sedang ingin menyalurkan energi kalian, saya nggak bilang gabut ya, tapi yang kalian yang punya menginginkan untuk energi kalian bisa tersalurkan, ini wadah yang sepertinya wadah yang cocok untuk kalian. Boleh lah bisa. Mantap. Oke, Mas Ilham, ada nggak sih kendala-kendalanya selama kan pandemi ini ya? Sepertinya kan pasti kita nggak pernah ada persiapan pandemi seperti ini, besok akan seperti apa jalannya organisasi atau gimana? Apa yang dilakukan ISC untuk menghadapi pandemi seperti ini? Oke, baik. Ya, mungkin itu pertanyaan yang cukup apa ya? Semua mengalami sebenarnya ya. Ya, jadi ini gini Kak Vidi, ini kebetulan juga ya. Kebetulan saya itu jadi ketua itu pas banget momennya sama corona gitu ya. Jangan bilang ketua corona ya, bukan. Jangan-jangan keluar pandemi ini gara-gara jangan ketua sih Mas. Saya dilantik dulu gitu. Terus dilantik baru beberapa bulan itu langsung ada corona gitu. Jadi memang satu sisi memang ini sebuah kesulitan ya, mungkin kesulitan bagi kami, tapi satu sisi ini menjadi tantangan. Nah, kesulitannya kenapa? Ya mungkin bukan hanya kami ya, mungkin seluruh organisasi lembaga sulit karena dari segi fasilitas media kami kan kurang. Dari kemampuan kami dalam editing ataupun desain ataupun hal-hal yang berkaitan dengan media itu masih sangat kurang. Tapi banyak loh postingan-postingan ISC yang sudah sangat menurut saya tuh sudah menguasai ya. Walaupun dia bilang kurang, mau cukup menguasai. Masih belajar Kak gitu ya. Jadi itu intinya pertama itu kesulitan bagi kami. Tapi memang kami tetap berusaha untuk ya tetap berjalan lah. Mantap. Jadi bagaimana culture atau budaya di organisasi sendiri kan bagaimana agar kita bisa berkarya dengan apa yang kita bisa dan berkarya dengan apa yang kita punya. Mantap. Jadi walaupun memang kesulitan benar-benar sulit sih, tapi kami berusaha untuk tetap bergerak lah. Kemudian di satu sisi sebenarnya ini jadi tantangan gitu, tantangan bagi kami untuk bisa benar-benar memaksimalkan media. Karena ke depan kan pasti media itu sudah hal wajib lah gitu. Bener banget. Ya, bagi setiap lembaga, instansi apapun itu semua jenjang usia pun semua akan pakai media gitu. Apalagi ke depan teknologi itu akan semakin canggih dan akan semakin murah. Benar sekali. Ya iya. Sudah mulai kerasa sekarang. Iya, teknologi akan semakin murah karena ya perkembangan yang sangat pesat lah. Mungkin seperti itu sih Kak Vidi. Kalau mungkin untuk mereka yang pengen masuk ISC, yang mereka punya energi yang cukup kuat untuk masuk ISC, sebenarnya nggak cukup kuat sih. Yang penting berlatih aja. Kita belajar bareng di sana. Nah itu di situ ada apa aja? Kan di situ juga katanya juga apa namanya pengembangan potensi setiap orang-orang. Nah itu ada apa aja di situ Pak? Ya, oke. Dari ISC sendiri ada 4 divisi ya Kak. Ada 4 divisi. Nah itu mengurusi berbagai hal lah ya. Yang pertama itu ada divisi media dan jaringan. Yang kedua ada divisi namanya program dan event. Nah, Proven. Kemudian yang ketiga ada divisi namanya Diklat. Pendidikan dan pelatihan. Tiga Diklat. Yang keempat adalah divisi pengembangan potensi. Yang paling menarik di ISC, program-program yang besar yang bisa dikatakan bisa dinikmati oleh banyak orang di Kulon Progo, itu apa yang udah dilakukan sama ISC? Oke. Sejauh ini. Ya mungkin karena ya kami masih belajar ya Kak Vidi, masih belajar lah mungkin masih. Berapa tahun sih ISC? ISC sendiri sudah 1, 2, 3 tahun ini. Oh 3 tahun, masih muda loh tapi udah. Wah masih muda ya. Baji 3 tahun udah ngapain aja? Baru merangkak kan? Ya nggak sih? Iya ya kurang lebih seperti itu. Ya intinya masih banyak sih yang harus. Tapi kalau sapi 3 tahun itu udah gede banget. Iya. Udah tua banget gede. Juragan sapi ya Mas. Oh nggak dikatin begini. Jangan. Nah, oke. Mungkin dari beberapa program kami sih mungkin yang itu bisa dibilang rutin sih. Salah satu halnya kan kami membuat buku lah. Oh buku. Buku.
Jadi kami sudah menerbitkan 2 buku. Mantap. Buku gitu ya. 2 buku coy. Iya, 2 buku lah itu. 3 tahun loh baru 3 tahun 2 buku. Ya harapannya kan itu bisa salah satu wujud bahwa IS itu peduli literasi lah gitu. Mantap. Terus selain itu ada juga event itu kayak namanya PPKSP. Nah, PPKSP. Oh, apa itu? PPKSP. Nah, itu Pentas Penganugerahan Karya Seni Pelajar. Pentas Penganugerahan Karya Seni Pelajar. Nah, disingkat PPKSP. Ada apa aja di situ? Nah, itu kemarin mengadakan di tahun 2019 kalau nggak salah. Udah sekali kah? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Udah 2 kali. Nah, kemarin ya udah 2 kali. Nah, yang pertama kalau nggak salah itu tahun 2017 sih, kemudian yang kedua 2019 itu apa aja sih? Nah itu lebih ke pentas sih, jadi pentas karya seni. Oh, yang dimiliki sama anak pemuda-pemuda Kulon Progo itu. Jadi ada apa namanya, ada tari, ada kemudian drama, kemudian ada juga mungkin yang senang puisi, geguritan. Nah itu kami pentaskan di situ. Mau copan boleh juga, boleh. Nah itu biasanya kami tampilkan di situ. Kemudian di selain itu kami semacam memberikan anugerah lah, penganugerahan gitu, apresiasi itu. Kerja keras mereka untuk, apalagi kalau tari itu kan budaya ya, bukan cuma sekedar potensi dia. Iya, benar. Tapi itu juga cara Jawa itu nguri-uri. Benar, jadi itu apresiasinya mantap. Jadi kami sangat senang sekali ketika kemudian pelajar pemuda itu mereka berkarya gitu, kemudian melestarikan budaya, melestarikan kesenian yang ada, karena itu adalah kekayaan yang memang harus kita jaga lah. Betul banget. Betul. Itulah mungkin. Jadi kalau apa yang sosial dalam artian apa ya, gimana ya ngomongnya? Kegiatan-kegiatan sosial yang membantu atau apalah maksudnya. Kalau tadi kan selama yang dibahas tadi kan kayak potensi-potensi pelajar. Nah, tadi kan sempat juga disinggung aksi-aksi sosial juga. Nah, itu yang paling menonjol apa sih dari ESE yang sudah dilakukan selama ini? Sosial ya. Jadi memang kalau kegiatan sosial ya, karena memang ya kami memang tidak terlalu berfokus pada itu ya, karena memang kami kan bukan lembaga sosial gitu. Tapi kami tetap berusaha rutin mengadakan kegiatan itu. Misalnya di 2018, 2019, 2020 itu kami rutin kerjasama dengan ACT. Dalam hal galang dana. Nah, untuk itu untuk yang 2018 itu kan kalau nggak salah itu waktu itu ada gempa. Ada 18 itu gempa di Aceh, kok Aceh sih? Di daerah Sulawesi. Donggala. Donggala. Nah, itu. Jadi ada gempa di situ. Nah, kemudian di 2019 itu ada kebakaran hutan. Nah, yang di daerah Riau, Sumatera lah. Oh, yang sempat sampai kabut. Ya, itu sampai ke Singapura, Malaysia juga ya. Itu sangat. Nah, kemudian ya itu. Kemudian 2020 masih juga galang dana untuk baksos corona lah. Nah, itu untuk tenaga medis maupun untuk warga yang membutuhkan, yang terdampak. Nah, mungkin itu sih dari kami. Jadi manfaatnya itu bukan cuma dirasakan sama orang-orang Kulon Progo juga, sampai sana-sana. Ya, gitu, insya Allah. Ya, kami berharap seperti itu. Oke. Selain dari itu aksi-aksi sosial, terus juga tadi kan juga ada iftar. Nah, kalau Ramadan, keagamaan. Aksi sosial keagamaan yang paling menguras tenaga itu. Paling menguras tenaga ya. Ya, sosial keagamaan sih memang salah satu yang sebenarnya semua sih ya kalau menguras tenaga itu. Iyalah ya. Tapi mungkin yang paling butuh persiapan banyak itu kan kurban. Nah, kurban. Jadi kami 2 kali sudah pernah mengadakan kurban di tahun 2018 dan 2019. Nah, di tahun 2020 tidak ada. Sebenarnya ada tapi tidak menginap. Nah, jadi 2018-2019 kami itu kurban dan baksos. Nah, itu menginap di tempat. Nah, di tempat. Oh, berarti penyaluran. Berarti kita kurban, tapi kita bawa ke desa mana? Ya, ke bawah ke situ sambil kita juga mengadakan baksos di situ. Dalam bentuk baksos. Nah, dalam bentuk nanti kan kita mengadakan kayak bazar gitu, kayak bazar baju. Baju. Nah, baju-baju bekas lah yang masih bagus. Nah, itu nanti kan bisa dibeli dengan harga 5.000, 10.000. Nah, itu nanti terkumpul. Nah, hasilnya nanti kita kembalikan kepada warga. Nah, seperti itu. Dari 2018 kami di Samigalo, kemudian di 2019 itu di Kalibawang, 2020 itu di daerah Pengasih, dan
Satunya Kalibawang kalau nggak salah, Kalibawang. Oh, berarti 2020 malah 2 tempat. 2 tempat, karena ini cuma menyalurkan gitu. Oh ya, karena kan kita nggak terjun langsung di sana. Nah, gitu. Kalau yang tahun-tahun kemarin kan kita karena ISC benar-benar terjun ke lapangan. Nah, benar-benar nginep di situ. Sampai nginep juga? Ya, nginep di situ. Kenapa harus nginep? Takbiran di situ karena ini kan buat persiapan. Oh, persiapan. Persiapan nata baju-bajunya. Oh iya, kan ada nanti, bazar juga. Nah, buat bagi-bagi apa namanya? Ya kayak paket sembako gitu. Nah, ada sembako juga? Ada juga gitu. Oh, berarti selain hewan kurban, baju-baju buat bazar, sembako juga lelang di situ. Iya, gitu. Mantap, Bos. Ya, bisa gitu. cari info bazar ISC ya. Gitu lah ya, 2000. Cari gula sama minyak lah. 2021 lah ya gitu nanti. Oke. Luar biasa. Banyak yang diceritain. Sebenarnya nggak banyak sih tadi yang diceritain. Lebih banyak yang di lapangan sebenarnya sih kalau saya rasa. Karena kan nggak semuanya. Saya pernah berorganisasi ya teman-teman. Jadi pernah ngerasain lah. Susah dukanya organisasi itu nggak bisa seutuhnya diceritain sama semua orang gitu kan. Bukannya nggak mau tapi nggak bisa tuh. Banyak banget soalnya. Iya, itu benar. Oke Mas Ilham. Pertanyaan terakhir. Oke Mas. Setelah tadi banyak program, banyak divisi yang disampaikan oleh Mas Ilham selaku ketua ISC ini. Pertanyaan terakhir yang semoga ini bisa menjadi penyemangat untuk mereka yang sudah punya wadah, pemuda yang sudah punya wadah, dan menjadi jalan baru untuk mereka yang punya potensi tapi belum punya tersalurkan dengan lingkungan, dan untuk masyarakat agar selalu support ISC. Tujuannya tujuan impiannya ISC itu apa sebenarnya Mas? Oke, baik. Itu pertanyaan yang sangat berat tuh. Berat sekali. Kita ini timbang besok. Ya, itu mungkin tujuan dari ISC sendiri kan bisa mewujudkan generasi yang religius, yang cerdas, aktif dan berakhlak mulia lah gitu. Mantap. Yaitu sih dari kami harapannya gitu ISC itu bisa memberikan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas gitu ya. Jadi kehadiran kami ada manfaatnya, kehadiran kami bisa menjadi berguna untuk ya para teman-teman pelajar lah terutama. Kami bisa membantu menyelesaikan permasalahan mereka, bisa kemudian ya menyalurkan potensi mereka lah, itu yang penting kan. Daripada kemudian mereka disibukkan oleh hal-hal yang buruk, nah alangkah baiknya kan mereka disibukkan dengan hal yang baik, dengan agenda-agenda yang baik, dengan proyek-proyek yang baik, dan itu bermanfaat buat mereka dan bermanfaat banyak untuk orang. Banyak orang seperti itu. Gitu sih mungkin, dan kemudian salah satu tujuan kami juga adalah kami ingin agar kami bisa mencetak, bisa melahirkan tokoh-tokoh hebat dari Kulon Progo. Jadi para pemuda, para pelajar, mereka bisa berkarya di ISC, berlatih di ISC, belajar di ISC, hingga kemudian mereka pun memiliki prestasi yang itu membanggakan lah. Dan mereka bisa menjadi tokoh yang kemudian bisa keliling ya kesana kemari gitu ya, sebagai seorang pembicara kah, menjadi seorang yang memang menginspirasi, ya mereka bisa semakin meluaskan manfaatnya, dan mereka adalah pemuda-pemudi Kulon Progo. Nah itu harapannya ISC bisa mewujudkan itulah, mencetak tokoh hebat di Kulon Progo. Luar biasa. Nah, gitu. Keren tujuannya teman-teman. Jadi untuk kalian yang masih bingung, karena gini, jangan pernah beranggapan aku ki nggak iso apa-apa, aku nggak punya potensi apa-apa. Cuma kalian belum tahu aja sebenarnya sih. Barangkali ketika kita punya lingkungan, kita sering ya berinteraksi di situ, kita menemukan passion kita ya, siapa tahu di situ. Bener banget. Betul sekali. Dan apalagi yang sudah tahu potensinya apa, kita asah di situ kan. Yes. Luar biasa. Untuk kalian yang pengen masuk ISC, pantengin terus apanya Mas? Instagramnya. Instagramnya ada. Sorry ya. YouTube-nya juga boleh. Ada YouTube-nya. Ada. Jangan lupa subscribe. Ya, oke teman-teman. Mungkin itu saja podcast kita pada kali ini. Semoga menjadi inspirasi teman-teman semuanya, menjadi penyemangat untuk mengembangkan kemampuan teman-teman semuanya. Dan ada lagi Mas? Sudah cukup. Oke. Saya akhiri, saya Adi Firdansah dan teman saya, sahabat saya. Siapa tadi namanya? Ilham. Ilham Akbar Arsyad. Ilham. Gak pakai Muhammad ya, aku lupa. Ilham Akbar Arsyad, Masya Allah, luar biasa. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.